Kalau saya 1,5 kilo dulu, kalau belum 1,5 kilo kemungkinan ayam itu akan belum mulai bertelur gitu loh. Buka usaha, ini usaha saya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdadi. Kemudian ya ini berada di farm saya. Farm saya adalah Cisadane Pradana Farm. Jadi Cisadane itu ya karena kita nggak jauh lokasinya dengan Kali Cisadane, ya udah saya ambil Cisadane. Kemudian kalau Pradana itu kan itu dari bahasa Sanskerta ya, itu sebetulnya yang nemu itu adalah istri saya. Kalau nggak salah itu artinya itu, saya juga agak lupa-lupa ingat. Jadi berkesinambungan gitu loh. Nah kalau farmnya itu adalah peternakan kan ya, nah, itu jadi Cisadane Pradana Farm adalah ya peternakan yang mudah-mudahan akan terus berjalan, harapannya gitu loh, terus kita bisa berkembang gitu loh. Itu jadi kalau saya itu mulai di 2017, itu sekitar awal-awal tahun lah 2017. Nah artinya kalau 2017 sekarang 2022 hampir 5 tahun lah. Saya juga pernah, dulu pernah saya berusaha ya secara bisnis. Kalau bisnis saya itu tadi pekerjaan yang terikat sama orang. Kalau secara bisnis, saya pernah juga dulu tahun 2003 itu coba-coba di broiler, ternak ayam broiler itu sampai 2008. Nah cuma ya karena ada sesuatu itu nggak terus, akhirnya saya fokus kerja lagi. Ya itu juga masih kerja waktu itu kan. Akhirnya saya lebih fokus di kerjaan ya sampai sekarang akhirnya. Jadi gimana ya ceritanya ya dulu 2017. Jadi asal usulnya ya kalau dibilang sengaja juga mungkin enggak, dibilang nggak sengaja juga enggak juga. Ya mungkin karena udah jalannya aja ya. Ibarat kata pepatah kayak air aja kita ngikutin gitu kan. Jadi ceritanya gini, 2017 waktu itu ya ini kakak saya, kakak ipar. Itu tiba-tiba dia tanpa sepengetahuan saya beli ayam telur. Nah, itu 500 kan waktu itu kalau nggak salah, 500 ekor gitu kan, 500 ekor. Terus kemudian ya beli bibitnya ya mungkin kurang tahu dia di mana sehingga kurang bagus lah bibitnya. Nah tiba-tiba waktu itu saya punya ayam, tolong liatin katanya begitu. Ya udah akhirnya saya kesini lihat ayam. Nah ternyata ini ayamnya kurang bagus menurut saya, udah diseleksi segala macam, akhirnya cuma dapat 300 tuh yang saya pertahankan. Nah terus kakak saya bilang, ini sok aja kalau itu mau diterusin. Nah tanggung kata saya, kalau ngerjain kayak begini mah saya bolak-balik ke sini cuma ngajarin 300 malas kata saya. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih, biar lebih menantang gitu loh. Udah saya bikin aja di sebelah gimana gitu kata saya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya bikin kandang lah akhirnya. Ya itu 300 tetap dijalanin. Kemudian saya mulai itu di sebelahnya waktu itu bikin berapa, kalau 1.500 lah yang kandang sebelahan. Itu 1.500. Nah itu dari situ teruslah kita jalan ya, karena waktu itu juga ya memang kalau saya gitu selalu berprinsip seperti ini. Kalau saya sudah mulai, saya sudah melangkah, apalagi kita sudah investasi, kita udah ada udah keluar investasi gitu ya. Yang ada di pikiran saya udah berani mulai seperti itu. Apapun yang terjadi, pasti kendala kan ada gitu kan. Nah tekad saya itu harus saya hadapi gitu kan. Itu aja gitu loh. Ya, sampai detik ini ya saya selalu, ya walaupun sekarang itu dunia peternak ini agak berat gitu loh. Nah tetaplah harus kita berusaha bagaimana kita supaya tetap bisa eksis kayak begitu.
kalau dari sisi background, saya ya kebetulan juga saya ya dari dulu itu nggak jauh dari dunia ayam. Artinya secara pendidikan saya dulu dari alumni Fakultas Peternakan ya, ada salah satu universitas di Purwokerto sih sebetulnya, di Unsud lah, udah saya sebut aja. Saya alumni sana, Fakultas Peternakan. Nah kemudian saya lulus tahun 92 ya, 92. Kemudian bekerja, langsung bekerja pernah di perusahaan obat hewan, kemudian di feed mill. Ya itu sebetulnya cuma obat hewan sama feed mill aja. Sampai terakhir saya bekerja tahun 2020. Jadi maksudnya begini, saya itu pernah, ya tadi cerita, saya pernah main di broiler kan, 2003 waktu itu. Jalan tuh, set. Terus akhirnya saya bicara sama sebelah saya, istri saya. Saya mau keluar deh, udah saya fokus aja piara broiler ini. Waduh, nanti intinya nggak dikasih lah sama istri saya itu. Jangan, katanya udah, jadi pegawai aja. Nah, ibu saya waktu itu masih ada juga. Saya cerita juga hal yang sama ke ibu saya. Sama juga nggak disupport sama ibu saya. Waduh, daripada kalau ada apa-apa, kalau saya nekat, ada apa-apa saya disalahkan, ditunjuk sama mereka berdua, saya nggak mau. Akhirnya saya nurut. Nah, begitu ini saya mulai di ayam telur. Jadi ya udah mulai ayam telur mulai. Saya sama istri saya, udahlah pembukuan pegang aja, kata saya, begitu kan. Udah, jadi dari awal itu memang istri saya yang pegang pembukuan, jadi mulai cash flow segala macam dia tahu lah. Jadi dari 2017 sampai 2020 paling nggak dia udah pernah senang gitu kan lihat cash flow-nya bagaimana. Begitu saya mundur deh, ya udah nggak apa-apa, itu triknya. Karena dia udah tahu. Iya, saya selalu kayak begitu. Jadi saya itu tetap saya komunikasikan. Artinya makanya sengaja saya giring juga terutama istri kan. Dia pegang pembukuan, kalau saya ngomong doang kan barbuknya nggak ada lah istilahnya begitu kan. Nah, saya langsung tunjukin barbuknya, itu seperti itu loh. Ya kebetulan manis lah, waktu itu bisa dibilang manis lah. Sampai 2020 itu kan ya istri udah lihat kayak begitu, ya udah silahkan aja. Memang saya pengen konsen di sini gitu loh, di ternak sendiri ini. Itu ya alhamdulillah jadi dikasih. Beda kalau udah disupport sama istri kan kita semangatnya juga beda. Paling umum kandang di ayam telur adalah pakai sistem baterai seperti ini. Ini baterean namanya nih. Itu kandang baterai namanya. Jadi ya ada berbagai tipe juga ini kandang baterai. Ada yang satu kotak itu 2 ekor, ada yang satu kotak 1 ekor. Kemudian untuk sistem minum ini pakai nipple. Ada juga yang pakai talang air. Pakai talang air. Nah ini kalau ini kebetulan pakai nipple, yang masing-masing sebetulnya kalau kita lihat talang air dan pakai nipple ada plus minusnya lah di situ. Kemudian ya kalau pakan sistemnya ini pakai talang pakan begini. Itu dari sisi kandang. Kemudian kalau kandang utamanya
ya adalah ya seperti inilah. Jadi ini kalau saya pakai konstruksi baja ya, pakai holo campur sama baja ringan. Jadi ya sebetulnya tidak harus pakai baja kayak begini, pakai misalnya kayu atau bambu, itu bisa-bisa aja, tergantung daerah kita ketersediaannya banyak di mana. Pokoknya seefisien mungkin lah, yang penting ayam bisa sehat gitu loh. Kemudian dari sistem, ya ini kandang open ya, terbuka gitu loh. Jadi udara masih bisa masuk. Ada lagi satu lagi kan kalau sistem kandang close ya. Jadi dia temperatur segala macam diatur khusus. Nah kalau ini kandang open ini, salah satu syaratnya adalah yang paling bagus itu membujurnya itu dari mana? Barat ke timur ya. Itu karena matahari. Matahari kalau dari timur itu cuma menyinari yang pinggirannya doang. Nah kalau ini saya melawan arus utara selatan, makanya pinggir-pinggir ini saya kasih net ini. Nah ini fungsinya untuk menyerap cahaya aja matahari biar tidak terlalu panas. Ini karena posisi tanah aja kenapa saya jadi utara selatan, untuk bikin timur barat tidak memungkinkan, itu alasannya. Kalau ya kemudian yang ini syarat untuk lokasi kandang ada sirkulasi angin supaya bagus juga gitu loh. Ya mungkin itu aja kalau untuk kandang. Iya, suhu itu sangat penting sekali, suhu dan kelembaban ya. Jadi itulah harus kita kontrol gitu loh. Jadi kalau terlalu tinggi, ya itu kan ayam biasanya ya istilahnya ada heat stress gitu, ayam kepanasan. Contohnya mana? Nah ini nih, itu sampai cengap-cengap gitu kan, itu ayam untuk membuang panas. Dia terlalu panas, efeknya itu dia panting seperti itu tuh, buang napas lewat mulutnya. Itu karena terlalu panas. Itu kurang bagus. Itu kalau ayam banyak yang yang panting seperti itu, artinya heat stress-nya itu dia udah terlalu tinggi. Sebetulnya indeksnya kalau secara teori itu indeks heat stress itu ada maksimum berapa. Nah itu jangan kelewat gitu loh. Itu. Nah ini saya pakai ini kandang 3 susun ini baterainya. Tuh 2, 3. Ya sebetulnya bisa aja lompat susun. Cuma biasanya di sini pakai papan untuk mijak ini. Cuma pertimbangan saya kenapa saya ini 3 susun ya buat handlingnya. Handlingnya supaya lebih mudah. Karena kalau ini 4 susun, ngambil telur, ngambil pakan ngasih pakan juga lebih susah. Apalagi untuk misalnya vaksinasi pakai injek itu akan lebih susah. Jadi udah cukup saya 3 susun gini aja. Ya alasannya handling gitu loh. Ini kalau yang saya pakai Isa Brown. Jadi kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada 4 ya. Ada Lohman, ada Isa Brown, ada Highsec, kemudian satu lagi yang paling baru yang Nopogen. Yang saya pakai Isa Brown strain-nya. Iya sebetulnya sih kalau menurut saya sih speknya sih mirip ya, semua ya anggap aja itu semua breeder atau pabrikannya gitu ya, itu mirip-mirip lah. Jadi potensinya itu kurang lebih mirip lah antara kalau kita bandingkan antar strain itulah mirip-mirip aja sih, nggak. Jadi ya kalau seleksi itu sebetulnya dari awal pun ayam itu harus sudah mulai diseleksi. Kalau misalnya kita beli pulet umur 13 minggu datang, ya dari 13 itu kita seleksi, terutama kalau awal itu adalah bobot badan.
indikatornya dari bobot badan. Jadi 13 minggu. Jadi setiap minggu itu harus ditimbang ayam itu. Ya kayak kita punya bayi, harus rutin kita bobot badannya harus kita kontrol. Karena salah satu syarat ayam ini mulai bertelur, bobotnya itu harus mencapai 1,5 kilo. Salah satu syarat ya, 1,5 kilo dulu. Kalau belum 1,5 kilo, kemungkinan ayam itu belum mulai bertelur gitu loh. Nah jadi kalau di 13 minggu, misalnya kita datang pula 13 minggu itu rata-rata kalau standarnya itu berat badan itu sekitar 1,1 kilo lah. 1,1 kilo. Nah itu harus kita pantau 14 minggunya jadi berapa, 15 minggu, sama keseragaman ya. Jadi harusnya bobotnya itu sama. Nah jadi kita timbang, nanti kita yang kecilnya dapat, kita seleksi, kita pisahin, yang ukurannya terlalu besar juga kita pisahin. Nah itu kita masing-masing kalau udah diseleksi, sudah dikelompokkan, nah, baru kita kasih treatment masing-masing gitu loh. Sehingga di 18 minggu yang mulai awal bertelur, beratnya, berat badan sudah seragam. Kemudian dewasa kelaminnya juga sudah seragam. Nah kalau semua dua hal itu misalnya sudah tercapai keseragamannya, insya Allah produksinya juga akan lebih bagus, produktivitasnya akan bagus. Kalau udah tua ya mungkin kita bisa seleksi juga yang kira-kira tidak produktif. Tidak produktif sebetulnya gampang ciri-cirinya. Dari jengger aja kan, kalau kayak begini makin pucat jenggernya itu pasti dia telurnya itu akan lebih sedikit. Artinya dia bukan tidak bertelur, tapi bertelur. Tapi masa bertelur, pembentukan telurnya itu akan lebih panjang. Kalau normal itu sekitar 25 jam. Dari sekarang bertelur 25 jam kemudian akan menghasilkan telur baru. Itu normal. Normalnya segitu. Tapi kalau kita lihat nih jengger-jengger mana ya contohnya yang agak pucat begitu, itu akan lebih dari 25 jam, bisa 27, 28. Jadi kalau udah terlalu panjang, ada ayam yang bertelurnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, salah satu cirinya itu dari jengger. Nah, itu harus kita seleksi juga. Seleksi. Ya kalau memang udah 3 hari sekali mah mendingan kita buang aja daripada dia makannya terlalu banyak, ngasih telurnya cuma 1 dalam 3 hari gitu misalnya. Iya, nggak seimbang. Nah, mendingan kita buang. Nah, kalau dibuang itu efisiensinya naik lagi gitu kan. Ya gitu aja main seleksi untuk efisiensi. Ya, kalau ya itu tadi kalau saya bilang 90 minggu akhir. Setelah 90 minggu ya kita jual. Nah, dijual ya buat ayam potong gitu loh. Jadi banyak yang cari, terutama menjelang ya kayak sekarang itu menjelang Lebaran. Itu banyak yang cari dan harganya biasanya lebih bagus, bisa sampai kalau kondisi kayak begini mungkin bisa di atas 40.000 ya per ekor ya, 45 gitu bisa dapat mungkin sekarang, bisa kena segitu. Tapi kalau lagi normal aja, kondisi normal ya paling 30.000. Untuk tahap awal adalah ya sebetulnya nyiapin mental lah. Kalau menurut saya yang paling utama adalah mental. Jadi yang namanya usaha itu cuma 2 kalau menurut saya resikonya, untung dan rugi. Jadi ya kita harus menyiapkan mental untuk untung.